Nathan Joawon resmi kembali ke Qatar berkat lobi mahal Erick Thohir. Ragnar bocorkan progres naturalisasi oleh Romeni. AFC banggakan Garuda Muda di muka internasional. Sintayong ketahui kelemahan timnas Korea Selatan U23. Media Malaysia kaget timnas cetak sejarah di Piala Asia. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kabar pertama datang dari Ragnar Oratmangun yang membocorkan soal update naturalisasi oleh Romeni. Ya, pemain Fortuna Sittard itu membocorkan update naturalisasi oleh Romeni untuk memperkuat timnas Indonesia asuhan Sintayong. Ragnar Oratmangun mengaku sering berdiskusi dengan Ole Romeni soal timnas Indonesia. Dalam pengakuan Ragnar, Ole Romeni mengaku sudah semakin mantap untuk menjadi warga negara Indonesia atau WNI. Ragnar mengaku sudah memberi masukan kepada Ole Romeni, yang notabene merupakan juniornya di Nijmegen. Namun keputusan akhir ada di tangan penyerang milik FC Utrecht tersebut. Dia cerita ke saya kalau sekarang lagi memikirkan tentang itu dengan baik-baik. Ia bilang juga senang sekali melihat support dari banyak orang di Indonesia, kata Ragnar Oratmangun. Ini hal yang harus dipikirkan baik-baik tentunya. Ia bilang kalau sudah memilih Indonesia akan memberitahu saya. Saya pun selalu memberi masukan kepadanya. Lanjut Ragnar Oratmangun. Tentunya, pada akhirnya pilihan ada di Ole Romeni, dan saya juga tidak mau memaksanya. Saya sering cerita kepadanya soal timnas Indonesia. Jika dia gabung, timnas Indonesia tentu itu hal yang hebat, tegas Ragnar Oratmangun. Karena itu, kehadiran Ole Romeni di lini depan timnas Indonesia sangat dibutuhkan. Timnas Indonesia membutuhkan penyerang tajam seperti Ole Romeni yang di musim lalu mengemas 11 gol di Liga 1 Belanda. Kabar selanjutnya datang dari Nathan Joawon. Ya, Nathan Joawon sempat kembali ke Belanda usai membantu timnas Indonesia ke perempat final Piala Asia U23. Kini sang pemain terbang ke Qatar lagi setelah mendapatkan izin dari Heerenveen. Kabar baik datang dari Belanda, yang mana Heerenveen akhirnya mengizinkan Nathan memperkuat timnas Indonesia hingga sisa Piala Asia U23, ujar Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Heerenveen sebelumnya cuma memberikan izin ke Nathan untuk memperkuat timnas Indonesia selama fase grup. Situasi menjadi berubah setelah Indonesia lolos ke perempat final. PSSI mencoba bergerak untuk meyakinkan Heerenveen agar memberikan izin ke Nathan Joawon. Setelah mendapatkan restu dari Heerenveen, Nathan langsung terbang ke Doha, Qatar. Tentu, terima kasih pula untuk seluruh pihak yang terlibat dan memberi dukungan. Kini, kita fokus menatap laga lawan Korsel dengan kekuatan yang utuh, ucap Erick Thohir. Secara khusus, Erick Thohir pun mengucapkan terima kasih kepada supporter yang ikut berusaha keras menyampaikan pesan langsung ke Heerenveen via media sosial. Terima kasih dukungan supporter yang mengharapkan Nathan dilepas klubnya. Sampai-sampai banyak yang singgah komentar dan sangat sopan ke sosmednya Heerenveen, kata Erick Thohir. Memang tidak mudah, tapi pada akhirnya kita bersyukur seluruh pemain yang diinginkan Coach Sintayong bisa tersedia. Kini tinggal usaha dan doa terbaik kita berikan demi hasil terbaik di 8 besar, tutup Erick Thohir. Kabar selanjutnya datang dari AFC. Ya, AFC memberikan pujian setinggi langit ke timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024. Berstatus sebagai tim debutan, tetapi Garuda Muda langsung cetak sejarah. Seperti diketahui, timnas Indonesia U23 memastikan diri menemani tuan rumah Qatar untuk melaju ke babak 8 besar Piala Asia U23 2024. Anak asuh Sintayong lolos ke fase gugur setelah finish sebagai runner-up grup A dengan raihan 6 poin. Poin tersebut diraih setelah di matchday pertama Indonesia tumbang secara kontroversial dengan tuan rumah Qatar dengan skor 0-2. Kekalahan ini diperburuk dengan Ivar Jenner dan Ramadan Sananta yang diganjar kartu merah. Tanpa dua pemain penting, timnas Indonesia U23 bangkit di matchday kedua. Rizky Ridho dan kawan-kawan secara mengejutkan sukses mengalahkan timnas Australia U23 dengan skor 1-0.
Gol sematawayang ini dicetak oleh Komang Teguh di penghujung babak pertama. Membutuhkan hasil imbang untuk mengamankan tiket 8 besar, Garuda Muda punya semangat membara untuk menatap laga terakhir. Hasilnya, timnas Jordania U23 yang menjadi lawan terakhir di fase grup digasak habis dengan skor 4-1. Melihat hal tersebut, wajar saja jika Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC memberikan pujian setinggi langit untuk timnas Indonesia U23. Melalui unggahan di media sosial resminya, AFC menyebut jika Indonesia sukses mengukir sejarah. Indonesia, debutan, perempat final dan bersejarah, tulis AFC. Meski lolos ke babak 8 besar, perjuangan timnas Indonesia U23 masih belum usai. Pasalnya, selain melaju dari fase grup, anak asuh Sintayong juga menginginkan untuk lolos ke Olimpiade Paris 2024. Oleh karena itu, semifinal menjadi hal wajib untuk mencapai target tersebut. Kabar selanjutnya datang dari Sintayong. Ya, pelatih timnas Indonesia U23 yakni Sintayong mengaku lebih tenang menatap laga melawan Korea Selatan U23. Hal ini dikarenakan waktu istirahat Rizky Ridho dan kawan-kawan lebih banyak ketimbang Korea Selatan. Dan juga Sintayong mengakui sudah tahu kelemahan dari Korea Selatan. Timnas Indonesia U23 melakoni laga terakhir fase grup saat menang 4-1 atas Jordania pada Minggu 21 April 2024. Sedangkan Korea Selatan memainkan laga pemungkas grup B dengan kemenangan 1-0 atas Jepang sehari berselang. Selain itu, Sintayong sudah mengenal luar dalam kekuatan maupun kelemahan dari Taeguk Warriors yang diarsiteki oleh Hwang Sung-hong. Sebenarnya lebih tenang karena kita lebih banyak istirahat 1 hari daripada lawan. Apalagi saya benar-benar tahu lawannya seperti apa, ujar Sintayong melalui rekaman suara yang dibagikan tim media PSSI. Pertandingan ini memang akan menjadi momen reuni Sintayong bersama Korea Selatan. Ia pernah jadi bagian timnas Korea dan menukangi tim negeri gingseng tersebut. Pertandingan Indonesia versus Korea Selatan U23 pada perempat final Piala Asia U23 2024 pun menjadi sangat emosional bagi Sintayong. Pasalnya ini bakal menjadi laga pertama bagi Sintayong menghadapi negaranya sendiri. Kabar selanjutnya datang dari media Malaysia. Ya, media Malaysia yakni OneFootball M kaget sekaligus takjub melihat timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong. Akun ini bahkan menyoroti timnas Indonesia sebagai satu-satunya negara Asia Tenggara yang lolos ke fase gugur Piala Asia 2023 dan Piala Asia U23 2024. Sekedar diketahui, wakil Asia Tenggara di ajang Piala Asia 2023 dan Piala Asia U23 2024 merupakan negara yang sama, yakni timnas Indonesia, Thailand, Vietnam, dan Malaysia. Di Piala Asia 2023, dua wakil Asia Tenggara yang lolos ke fase gugur atau 16 besar adalah Thailand dan juga timnas Indonesia. Sementara itu, Malaysia dan Vietnam merontok di fase grup. Sementara di Piala Asia U23 2024, juga ada dua wakil Asia Tenggara yang melaju ke fase gugur, yakni timnas Indonesia U23 dan timnas Vietnam U23. Untuk Thailand dan Malaysia sama-sama gugur di babak grup. Dari fakta di atas, ada kesamaan antara timnas Indonesia dan Malaysia. Timnas Indonesia sama-sama lolos ke fase gugur, baik di Piala Asia 2023 maupun di Piala Asia U23 2024. Sementara Malaysia sama-sama tewas di fase grup. 4 negara Asia Tenggara lolos ke Piala Asia 2023 dan Piala Asia U23 2024, yakni Malaysia, Thailand, Indonesia, dan Vietnam. Hanya Indonesia saja yang lolos ke babak selanjutnya dan kejuaraan tersebut, sedangkan Malaysia selalu kalah di fase grup. Bagaimana FAM? Tulis akun OneFootball M. Terlepas dari hal itu, mari kita doakan semoga timnas Indonesia U23 tampil apik di Piala Asia U23 2024. Dan tentu harapannya semoga timnas Indonesia U23 bisa melangkah lebih jauh lagi di Piala Asia U23. Bahkan semoga timnas Indonesia bisa masuk ke partai final, sehingga timnas Indonesia bisa lolos ke Olimpiade 2024 yang berlangsung di Paris. Timnas Indonesia U23 berhasil memberikan kejutan setelah tampil apik di Piala Asia U23 2024, yang mana timnas Indonesia berhasil mengalahkan Australia dengan skor 1-0 dan mengalahkan tim Jordania dengan skor telak 4-1.
Hal tersebut tentu patut kita apresiasi, mengingat dua tim yang berhasil dikalahkan itu merupakan tim kuat di Asia. Bahkan, kedua tim tersebut masuk ke 100 peringkat dunia, dan bahkan Australia masuk ke 50 peringkat FIFA dunia.